Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 7360. Setelah Jacob dan Elaine MA mengalami koma yang parah, San Mengmeng membuka jendela belakang mobil terlebih dahulu, lalu menyalakan AC dengan sirkulasi udara eksternal. Setelah udara benar-benar segar, ia meletakkan kembali TV di partisi. Claire menoleh ke arah mereka berdua dan mendapati mereka tidur sangat nyenyak. Dada mereka naik turun secara teratur mengikuti napas mereka, jadi dia merasa benar-benar lega. San Mengmeng meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan Wilson, mereka berdua aman." "Baiklah." Claire mengangguk pelan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, begitu Charlie tiba di Australia, dia harus menghubungiku sesegera mungkin. Kalau dia tidak bisa menghubungiku saat itu, dia pasti akan sangat khawatir. Mau aku tinggalkan pesan untuknya?" San Mengmeng berkata, "Setelah kau naik kapal, serahkan sisanya pada kami. Tuan muda pasti akan cemas, tetapi aku merasa, apapun cara yang digunakan untuk berpisah, rasa sakit perpisahan tak terelakkan. Aku juga tidak mampu menyelesaikan masalah apapun untuk Tuan muda, jadi aku hanya bisa membiarkannya mencernanya perlahan-lahan sendiri." Setelah itu, dia menatap Claire lagi dan berkata dengan serius, "Bos Wilson, meskipun perpisahan akan menyakitkan, dari perspektif keseluruhan, itu pasti akan bermanfaat bagi balas dendam Tuan muda dan keselamatan kalian berdua." "Aku mengerti." Claire tersenyum getir dan mengangguk kecil, berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, aku tak bisa lagi menyeret Charlie. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku bukan hanya tak bisa membantunya, tapi aku hanya akan menjadi beban baginya. Kuharap setelah aku pergi, dia bisa tenang dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Di jalan raya, seluruh konvoi melaju dengan batas kecepatan maksimum. Dari Aurous Hill ke kota Pulau Kilu, seluruh perjalanan di jalan raya sangat mulus. Yang tidak diperhatikan Claire adalah banyak mobil yang persis seperti mobil bisnis yang ditumpanginya terus bermunculan di jalan raya. Terlebih lagi, mobil-mobil ini, seperti mobil ini, semuanya baru dan tidak memiliki plat nomor resmi. Pada saat ini, San Mengmeng mengulurkan tangan dan melepas plat nomor sementara dari kaca depan mobil pengemudi utama. Operasi yang sama juga dilakukan pada model serupa lainnya. Jendela belakang mobil-mobil ini sepenuhnya privat. Meskipun kaca depannya transparan, semuanya telah dimodifikasi secara khusus. Semua kamera pengawas di sepanjang jalan, selama lampu kilat atau lampu pengisi dinyalakan, jendela dalam gambar akan sepenuhnya putih dan tidak ada yang terlihat. Mengingat kondisi pencahayaan saat ini, mustahil untuk menangkap apa yang ada di dalam tanpa lampu kilat dan cahaya pengisi. Setelah itu, kendaraan lain yang identik mulai menyalip dan melewati satu sama lain secara berkala. Puluhan mobil identik terus-menerus menyesuaikan posisi relatif mereka di jalan raya, bagaikan keping mahjong di atas meja mahjong. Setelah diacak terus-menerus, tak seorang pun tahu siapa yang mana tanpa tanda khusus. Setelah dikocok, mobil-mobil ini mulai berbelok ke jalan lain di persimpangan yang berbeda, atau keluar jalan raya melalui pintu keluar yang berbeda, seperti kembang api yang berterbangan di mana-mana setelah diluncurkan. Alasannya adalah untuk mengganggu penglihatan Charlie sebisa mungkin. Dengan begitu banyak kendaraan yang tidak dapat memberikan petunjuk apapun dari luar, Charlie tidak akan dapat menemukan kemana Claire pergi dalam waktu singkat. Jika dia bersikeras mencari Claire, dia hanya bisa menggunakan metode paling bodoh, menelusuri jejak satu mobil pada satu waktu dan satu petunjuk pada satu waktu. Terlebih lagi, setiap petunjuk masih menjadi misteri. Selama dia tidak menemukan Claire, dia tidak dapat memastikan keaslian petunjuk tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika Charlie diberi waktu 1 atau 2 tahun, dia mungkin tidak dapat mengetahui tujuan akhir dari mobil-mobil ini. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika Charlie akhirnya memastikan bahwa mobil Claire pergi ke kota Pulau Kilu, akan sulit baginya untuk mengetahui kemana Claire pergi dari kota pulau itu. Mundur selangkah, bahkan jika Charlie mengetahui bahwa Claire naik kapal dari kota pulau, apa yang akan terjadi? Setelah kapal mencapai laut lepas, keluarga Claire dan tim pendamping akan diatur untuk pindah ke kapal lain. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi Charlie untuk menyelidiki lebih lanjut. Semua ini adalah rencana Margaret Ann. Ia tahu bahwa kekuatan Charlie saat ini sudah sangat mengesankan. Ia tidak hanya memiliki seperangkat model AI, tetapi juga dibantu secara diam-diam oleh detektif papan atas seperti Duncan Lee. Mustahil baginya untuk membiarkan Claire menghilang tanpa jejak. Daripada bersusah payah menghapus jejak yang tertinggal, hanya agar Duncan Lee menemukan celah kecil dan mengobrak-abrik semuanya, lebih baik melakukan sebaliknya dan meninggalkan jejak di mana-mana. Siapapun yang datang untuk menyelidiki jejak ini akan kelelahan, termasuk dirinya, Duncan Lee.
Bagi polisi yang sedang memecahkan kasus, jika hanya ada satu tersangka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama mereka menggali lebih dalam tentang orang tersebut, mereka pasti akan menemukan petunjuk yang mereka inginkan. Tetapi bagaimana jika tersangkanya 100? Itu adalah 100 misteri yang harus mereka pecahkan satu persatu, yang pasti akan menjadi mimpi buruk mereka. Pada pukul 3 pagi, mobil bisnis yang ditumpangi Claire melaju ke terminal pelabuhan kota pulau. Kapal yang akan mereka tumpangi sudah menunggu di tempat berlabuh, penuh dengan kontainer, siap berlayar ke Selandia Baru. Setelah memasuki laut lepas, kapal tersebut akan bertemu dengan kapal kargo lain yang berlayar dari Shanghai menuju Argentina di Samudra Pasifik. Claire dan keluarganya akan berganti kapal kargo di sana dan melanjutkan pelayaran ke Tenggara. Saat melewati rute ratusan mil laut dari Tahiti, sebuah kapal pesiar mewah milik seorang taipan Silicon Valley akan membawa mereka ke Kepulauan Windward di Polinesia, Prancis. Tahiti adalah pulau terbesar di Kepulauan Windward, tetapi bukan tujuan sebenarnya bagi Claire dan kelompoknya. Pulau yang digunakan Margaret Ann untuk menetap adalah pulau kecil yang tidak diketahui di Kepulauan Windward. Pulau ini adalah pulau yang hak guna pakainya telah dibeli secara pribadi dan tidak dibuka untuk umum. Kendaraan yang ditumpangi Claire langsung menabrak sebuah kontainer kosong. Kemudian, beberapa staf datang untuk menutup pintu kontainer. Kontainer tersebut diangkat dengan derek dan dimuat ke kapal kontainer. Akan tetapi, kontainer ini tidak ditumpuk di atas tumpukan kontainer, melainkan langsung diangkat ke dek. Ketika kontainer sudah terpasang kokoh di dek, seorang staf datang untuk membuka pintu. San Mengmeng segera menyalakan mobil dan keluar dari kontainer. Staf tersebut kemudian membuka pintu dan menyapa Claire dengan hormat di dalam mobil. "Halo, Nyonya Wade." Claire merasa sedikit tidak nyaman. Pertama, ia tidak terbiasa dengan banyaknya orang yang berbicara kepadanya dengan hormat, dan kedua, ia tidak terbiasa dengan mereka yang memanggilnya Nyonya Wade secara berkelompok. Pada saat itu, seorang wanita parubaya datang dan berkata kepada Claire, "Nyonya, kapal barang akan segera berlayar. Anda lelah setelah perjalanan. Silakan ikut saya ke kabin untuk beristirahat." Claire bertanya dengan gugup, "Bagaimana dengan orang tuaku?" Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, "Kami akan mengatur agar orang tua Anda beristirahat di ruang observasi. Seorang dokter akan mendampingi mereka selama proses ini. Mereka kemungkinan akan bangun besok sore. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan ke belakangnya, dan 4 staf medis berjas putih berlari mendekat sambil mendorong 2 tempat tidur bergerak. Wanita parubaya itu kemudian bertanya kepada Claire, "Nyonya Wade, apakah Anda punya pertanyaan lain? Kalau tidak, saya akan membiarkan mereka mengantar orang tua Anda dulu." Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya pertanyaan lain. Tolong jawab baik-baik. Jangan khawatir." Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, "Setelah saya mengantar Anda ke kamar dan menenangkan Anda, saya akan mengantar Anda menemui mereka. Kami tidak akan melarang Anda berkunjung kapanpun." Claire mengangguk setuju, dan San Mengmeng membantunya membawa barang bawaannya dan masuk ke kabin. Meskipun ini adalah kapal kargo, kapal ini juga telah dimodifikasi secara khusus. Beberapa ruangan yang setara dengan hotel bintang 5 telah didekorasi sebelumnya di dalam kabin. Tak hanya furnitur dan perabotan mewah, semua peralatan rumah tangga juga tersedia. Selain itu, terdapat beberapa ruangan, termasuk ruang medis, ruang aktivitas, restoran, dan bioskop. Bahkan bahan-bahan yang disiapkan untuk keluarga Claire adalah yang terbaik dan termahal di dunia. Dan para koki yang bertugas semuanya adalah master kelas atas tingkat Michelin. Pemandu wanita parubaya di samping memperkenalkan semua perangkat keras dan perangkat lunak di sini kepada Claire. Claire melihatnya sedikit demi sedikit dan terkejut. Sesampainya di kamar yang luar biasa mewah itu, ia tak kuasa menahan rasa takjub akan ketelitian yang ditunjukkan dalam mendekorasinya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kita hanya sebentar di kapal, mungkin sekitar 10 hari. Tak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk mendekorasinya." Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, "Anda adalah istri tuan muda. Sekalipun Anda hanya berada di kapal ini selama 2 jam, kita harus bersiap dengan baik dan tidak boleh melewatkan apapun." Claire merasa sedih, tetapi masih berkata dengan sopan, "Terima kasih." Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Nyonya, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada kami para pelayan." Setelah itu, ia berkata kepada Claire, "Nyonya, biarkan Mengmeng membantu Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi di sini. Kapal akan meninggalkan pelabuhan dalam 10 menit. Saya perlu menindaklanjutinya."
Claire mengangguk dan berkata sopan, "Kalau begitu, silakan saja kerjakan tugasmu." Claire tidak tahu bahwa semua ini diatur oleh Margaret Ann sendiri, dan dia telah berupaya keras untuk itu. Alasan dia melakukan ini adalah, di satu sisi, karena dia merasa bersalah terhadap Claire, dan di sisi lain, dia berharap ketika dia dan Charlie bersatu kembali dan mengakui semuanya di masa depan, Charlie tidak akan terlalu menyalahkannya. 10 menit kemudian, dengan peluit pelan, kapal barang itu perlahan berlayar keluar dari tempat berlabuh, lalu keluar dari pelabuhan dan menuju Laut Kuning. Claire diam-diam memperhatikan pelabuhan semakin jauh dari jendela kapal, dan tidak dapat menahan tangisnya lagi.